Markas Bersama As-Sunnah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kurang semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi itu ya? Relawan MBA MBA bersama, berjuang, berbagi dan berdakwah. Nah, gitu. MBA Berdakwah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi qa'il a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ikhwas sekalian, alhamdulillah, karena takdir Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini. Setelah mungkin ya dari tahun 2018, karena takdir Allah lah kemudian kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena bencana barangkali kita tidak akan pernah ada relawan. Jadi dari tahun 2018, tepatnya 5 Agustus 2018, setelah peristiwa gempa 29 Juli di Lombok Timur, kami berempat ditakdirkan oleh Allah bertemu di Lombok. Jadi Ustadz Wujud, Ustadz Abu Qatadah, Ustadz Khalid Samhudi dengan anak kebetulan hari itu. Ya. Kemudian berlanjut tanggal 7 atau tanggal 5 itu, tanggal 5 Agustus kita datang, itu gempa yang kedua. Gempa yang terdahsyat. Itu karena Ustadz Wujud waktu itu sudah ada di Sembalun. Kami sama Ustadz Abu Qatadah ketika itu mau menyusul, lalu tidak jadi, akhirnya balik ke airport semuanya. Dan malam itu kita nginep di hotel, ya, dan tidak bisa tidur di hotel karena gempa semalam suntuk. Jadi subhanallah, ya, dan itu yang menyebabkan akhirnya kami bagi tugas. Dan kemudian alhamdulillah, ya, terwujudlah relawan. Singkat cerita seperti itu, tanggal 7 Agustus, ya, dari awalnya Mahat As-Sunnah, maka dinamakan ya MBA, Mahat As-Sunnah. Kemudian ya berlanjut sampai sekarang ini. Ya, di balik bencana ternyata ada hikmah gitu ya. Dan disitulah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua. Ikhwas sekalian, ya, tema yang diangkat adalah kembali kepada ilmu. Dan tadi juga diawali dengan hadis man sarra ayyabsuta rizqahu wa yansa ala atharihi falyasir rahimah. Siapa yang senang dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Kita berusaha mencari banyak kawan, bukan lawan, ya. Dan mohon maaf ini, kadang-kadang yang mengaku salaf, kalau banyak lawan itu yang lebih hebat, ya. Kalau banyak kawan itu bukan salaf itu.
Jadi kebolak-balik ini, kebolak-balik. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk banyak mencari kawan. Dan subhanallah, singkat hidupnya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam itu tidak kurang dari 100.000 jumlah dari sahabat Rasulullah SAW. Dan kelebihan Rasulullah SAW hafal semua sahabatnya. Sekarang seperti yang ditanya tadi Ustadz Syafiq, antum sudah punya anda? Dulu ini, jadi kita pernah dulu di multi level ya, walaupun namanya sekarang jadi diplesetkan Ma'had Lu'lu' wal Marjan itu, MLM Ustaz. Makanya Ustaz tujuan. Jadi ada istilah 1M 3D. Jadi kesenggol tuh ya. Ada istilah 1M 3D namanya. Jadi 1 meter 3 detik ya, 1 meter 3 detik harus kenal nama. Siapa nama antum? Dari mana? Ada enggak nomor HP-nya? Antum tulis. Antum dibagikan buku tuh kenal, tinggal tulis nomor namanya, nomor HP-nya. Wallah, kita enggak akan tahu. Ya. Kata sebuah syair ini subhanallah, ana dapat di pintu sahabat ana. Dan sampai sekarang ana cari di Google, qailnya enggak diketahui. Qailnya enggak ada yang ini. Coba terkenal lagi syair ini. Sodiki mayyardus syara'anni wa yarmi bil adawati man ramani. Ya. Kemudian sodiki mayyardus syara'anni wa yarmi man ramani wa yasfuli idza ma gibtu anhu wa arjuhu lina ibatiz zamani. Sodiki mayyardus syara'anni. Ya. Jadi sahabatku yang sejati itu dia selalu ya menghalangi keburukan dariku. Ya, waramani ya sadiki mayrid sarrani wa yarmi bil adawati man ramani. Dan dia akan menyerang siapa yang menyerangku. Wa yasfuli idza ma gibtu anhu. Dan kalau aku tidak ada di hadapan dia selalu cerita baik-baik tentang aku. Wa arjuhu lina ibatiz zamani. Dan aku berharap dia menjadi penolongku di kemudian hari. Jadi kalau kita banyak kawan, insya Allah banyak kemudahan yang bakal kita dapat. Banyak. Tapi kalau sekali kita banyak lawan, antum di mana-mana susah. Kalau banyak kawan itu, ya, insya Allah hidupnya mudah. Nah ini was kalian. Tapi Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwan. Ya, ketahuilah, ya hanya saja orang mukmin itu ikhwah, menggunakan bukan innal mu'minin, tapi menggunakan kalimatul hasr atau harful hasr. Innamal mu'minun, hanya saja orang mukmin. Arti tersuratnya itu seperti letterleknya, tapi tersiratnya harus dilihat sebelum dan setelahnya. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11 ya. Bahwa orang mukmin itu
suka kelahi, suka ribut, maka oleh Allah disebutkan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya penyebabnya. Maka ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah, kita berusaha bagaimana kemudian mengantisipasinya. Alhamdulillah di pertemuan yang kedua ini diberikan panduan relawan muslim, ya, yang mana ada etikanya. Alhamdulillah ini disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman, dan mudah-mudahan nanti dibaca ini. Jadi bagaimana kita berhadapan di masyarakat, ya, kemudian juga berhadapan dengan lembaga-lembaga lainnya, yang mudah-mudahan ini bisa apa istilahnya dipahami. Mungkin itu karena diberikan waktu yang pendek ini, yang mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama hari ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.